Bab 301. Resep Rahasia Daji. Zhou Zhengyang tampak tidak senang, lelucon macam apa ini, siapa yang tidak tahu keterampilan medis Penatuaji. Krim kulit salju ini adalah puncak dari penelitiannya selama bertahun-tahun, itu adalah kristalisasi dari keahlian medisnya. Dan sekarang kamu mengatakan dia dikalahkan oleh resep ini. Apakah kamu menghina Elder Ji, atau apakah kamu menghina kecerdasan kita? Kemarahan orang banyak juga diaduk. Itu benar, hanya orang bodoh yang akan mempercayai alasan seperti itu. Yaoang Corporation harus memberikan penjelasan. Suekin telah mengantisipasi reaksi ekstrim orang banyak. Saya tidak berniat menghina Elder Ji. Efek dari Snow Skin Cream Elder Ji memang sangat bagus, dan setelah penilaian profesional kami, itu pasti layak mendapat nilai A. Sayangnya, itu masih gagal karena produk baru yang dibawa oleh Nona Han Jingting telah diakui oleh industri kimia harian internasional sebagai kelas S. Apa? S. Kelas S, orang-orang berseru kaget. Mereka semua adalah orang dalam di industri kimia sehari-hari, namun mereka belum pernah mendengar tentang produk perawatan kulit kelas S. Perlu diingat bahwa merek mewah seperti Lancome dan Dior pun hanya kelas A. Ji Xuanhu juga sangat tidak percaya, mustahil. Saya belum pernah mendengar tentang keberadaan produk perawatan kulit kelas S. Dan saya tidak percaya ada formula di dunia ini yang bisa lebih kuat dari krim kulit salju saya. Kerumunan menyatakan persetujuan mereka. Suekin dengan sabar menjelaskan, Elder Ji benar, sebelumnya, tidak ada produk perawatan kulit kelas S. Faktanya, International Daily Chemical Association secara khusus menciptakan kelas baru ini untuk produk Miss Han. Ini juga satu-satunya produk perawatan kulit di dunia yang telah diakui sebagai kelas S. Mendengar kata-kata ini, seluruh tempat meletus seperti panci yang mendidih. Orang banyak hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Untuk membuat nilai yang sama sekali baru untuk suatu produk. Ini terlalu dibesar-besarkan. Efek ajaib seperti apa yang dimiliki produk Miss Han untuk menerima perawatan unik seperti itu. Pada saat ini, Han Jingting juga buru-buru mempersembahkan White Jade Frost yang telah disiapkan. Ini adalah produk baru yang telah saya siapkan untuk JRN Corporation. Setiap orang dapat mencobanya sendiri untuk melihat efeknya, ini dapat membantu menjernihkan keraguan Anda. Kerumunan mencobanya satu demi satu, dan Ji Xuanhu juga bergegas ke depan, menyambar es batu giok putih dan dengan lembut mengoleskannya di tangannya. Setelah diencerkan 5 kali lipat, khasiat White Jade Frost telah sangat berkurang, dan aromanya hampir sepenuhnya tertutup. Meskipun demikian, Ji Xuanhu masih dapat secara akurat membedakan banyak bahannya. Anglika dahurica, Atractylodes macrocephala, Poria kokos, air mata ayub, saffron. Ji Xuanhu menyebutkan nama lebih dari 20 tanaman obat dalam satu tarikan napas. Mampu mencium bahan-bahan di bawah pengenceran 5 kali lipat jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Namun, setelah menyebutkan bahan ke-23, Ji Xuanhu tiba-tiba berhenti. Dia telah mencapai batas dari apa yang bisa dia deteksi. Pada saat itu, Ji Xuanhu sepertinya telah menyadari sesuatu, wajahnya penuh keterkejutan dan kengerian. Es batu giok putih. Ini adalah formula White Jade Frost dari resep rahasia Sudaji. Ji Xuanhu berseru seolah gila. Setelah mendengar ini, semua orang bingung. Resep rahasia Sudaji. Kamu pasti bercanda, bukankah Daji adalah tokoh fiksi dari novel Investiture of the Gods? Mendengar kebingungan orang banyak, Ji Xuanhu menjelaskan, ini hanya karena Anda memiliki prasangka sebelumnya. Sudaji memang seorang tokoh sejarah yang nyata, yang didokumentasikan lebih awal dalam tradisi Zuo. Dikatakan bahwa klan Su, tempat asal Daji, menghasilkan banyak keindahan semata-mata karena mereka memiliki resep rahasia kuno yang disebut White Jade Frost. Resep rahasia ini dibuat dari lebih dari 60 jenis herbal dan memiliki efek mempercantik kulit yang sangat kuat. Dikatakan bahwa itu bahkan dapat membalikkan proses penuaan. Apa? Mengembalikan proses penuaan. Semua orang tercengang. Mungkin masuk akal bahwa Daji benar-benar ada, tetapi gagasan untuk membalikkan proses penuaan ini agak terlalu fantastis, hampir terlalu berlebihan untuk dipercaya orang. Namun, status dan kekuatan Elder Ji tidak dapat disangkal, dan kata-katanya tidak dapat dengan mudah diabaikan. Semua orang merasa bahwa mereka telah benar-benar memperluas wawasan mereka hari ini. Hari ini, saya benar-benar diyakinkan oleh White Jade Frost yang berusia 1000 tahun, dengan rasa hormat penuh saya. Hanya saja, Ji Xuanhu berkata, tatapannya tertuju pada Han Jingting. Resep rahasia untuk White Jade Frost ini, seluruh komunitas pengobatan tradisional Tiongkok, termasuk keluarga kerajaan kuno itu, mencarinya selama lebih dari 1000 tahun dan tidak pernah menemukannya. Dari mana Anda mendapatkannya? Mata Ji Xuanhu bersinar karena kegembiraan, dan nadanya bahkan membawa sedikit interogasi karena kegelisahannya.
Han Jingting dikejutkan oleh sikap Ji Xuanhu dan dengan cepat berkata-kata, ini adalah rahasia keluarga, jadi saya khawatir tidak nyaman untuk membagikan detailnya dengan Penatua Ji. Sebelum Ji Xuanhu dapat berkata lebih banyak, Han Jingting dengan cepat mengubah topik pembicaraan, berbicara kepada Sue Qin, wakil presiden Sue, sekarang keraguan telah teratasi, dapatkah kita melanjutkan dengan menandatangani kontrak akuisisi? Baru kemudian Sue Qin kembali ke kenyataan. Ya, Nona Han, tolong ikuti aku. Dengan mengatakan itu, Sue Qin buru-buru membawa Han Jingting dan meninggalkan tempat kejadian, membuat semua orang ramai berdiskusi. Wajah Zhou Zeng yang suram. Elder Ji, apakah kamu serius? Apakah White Jade Frost ini benar-benar ajaib seperti yang Anda katakan? Ji Xuanhu sangat serius, meskipun tidak selegendaris seperti yang disarankan oleh cerita, keefektifannya tidak ada duanya. Jika tidak, itu tidak akan diklasifikasikan sebagai kelas S yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Muda Zhou, tolong percayalah, kekayaan yang bisa dibawa oleh White Jade Frost memang di luar imajinasi. Jika Anda bisa mendapatkan resepnya, itu pasti akan memberi Anda kekayaan yang luar biasa di masa depan. Mata Zhou Zeng yang bersinar penuh gairah. Awalnya, Jiaren Corporation sangat penting baginya, tetapi sekarang, Jiaren Corporation telah memperoleh resep rahasia yang sulit dipahami untuk White Jade Frost. Tampaknya apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan Jiaren Corporation di bawah kendalinya. Sementara itu, di lantai bawah di Yaowang Corporation, Chen Xuan berada di dalam mobil, iseng memainkan ponselnya karena bosan. Saat itu, sebuah panggilan telepon tiba-tiba masuk. Zhao Luna. Chen Xuan bingung. Sejak acara penilaian barang antik terakhir, gadis ini sudah lama tidak menghubunginya. Mengapa dia tiba-tiba menelepon sekarang? Tanpa banyak berpikir, Chen Xuan menekan tombol jawab. Tapi begitu panggilan itu tersambung, dia langsung mendengar suara Zhao Luna berteriak ketakutan, "Paman, selamatkan aku." Chen Xuan langsung tersentak menjadi perhatian. Dia bisa mendeteksi teror yang jelas dalam suara Zhao Luna, ini jelas bukan lelucon. "Jangan panik, katakan padaku, di mana kamu sekarang?" "Saya di asrama wanita Universitas Kota Huai." "Paman, cepat selamatkan aku, mereka akan masuk." Saat Chen Xuan hendak mengatakan lebih banyak, dia mendengar bunyi gedebuk keras di ujung telepon yang lain, rupanya suara pintu yang ditendang terbuka. Kemudian, sekelompok suara nakal dan mendominasi dari beberapa gadis mengikuti. "Pelacur, kamu berani menelepon? Akan kutunjukkan padamu." Tampar. Disertai dengan retakan tajam dan teriakan Zhao Luna, telepon terlempar dengan keras ke tanah, memotong semua suara. Bab 302 Aliansi Bela Diri Nanjiang. Melihat panggilan yang terputus, hati Chen Xuan langsung tenggelam ke dasar lembah. Jelas, Zhao Luna dalam bahaya sekarang. Tanpa berpikir panjang, Chen Xuan menyalakan mobil dan segera melaju menuju Universitas Kota Huai. Sementara itu, di asrama wanita Universitas Kota Huai. Di kamar 318, lebih dari selusin gadis berdiri mengelilingi seorang gadis, dengan marah, dengan seorang gadis setinggi lebih dari 1,70 m di garis depan. Gadis ini memiliki tubuh yang agak besar dan sosok yang kekar, serta otot-otot yang kuat di anggota tubuhnya, memberikan kesan tinggi dan kuat. Jika seorang ahli hadir, mereka akan langsung menyadari bahwa ini adalah hasil dari latihan seni bela diri jangka panjang. Dan secara khusus, itu adalah kungfu yang mengeras. Dan memang, itulah masalahnya. Gadis jangkung di depan mereka bernama Hu Wenwen, dan dia berasal dari Qiantang. Keluarga Hu Qiantang sangat terkenal di wilayah Dua Sungai, terutama di kalangan seniman bela diri. Negara Yan memiliki lebih dari 30 provinsi, dan setiap wilayah provinsi memiliki aliansi bela dirinya sendiri. Dan keluarga Hu ini, adalah pemimpin aliansi bela diri Nanjiang saat ini. Patriark keluarga Hu, Hu Zenyuan, disebut sebagai kepala aliansi bela diri Nanjiang dan dikenal sebagai Grandmaster nomor 1 di Nanjiang. 2 minggu lalu, Hu Wenwen tiba di Universitas Kota Huai sebagai mahasiswa pertukaran dari Universitas Qiantang. Hu Wenwen telah berlatih seni bela diri sejak dia masih muda. Dia selalu kompetitif dan bahkan lebih cemburu. Dia menganggap dirinya terlahir sebagai bangsawan dan tidak tahan melihat orang lain lebih cemerlang darinya. Sudah begitu di Universitas Qiantang, dan sekarang di Universitas Kota Huai, itu sama. Tidak lama setelah Hu Wenwen tiba di Universitas Kota Huai, dia mendengar tentang kecantikan sekolah, Zhao Luna. Melihat anak laki-laki menjilat Zhao Luna benar-benar mengganggu Hu Wenwen. Dalam pandangan Hu Wenwen, anak perempuan harus seperti dia, pemberani, tangguh, membuat pria tunduk pada kekuatan mereka sendiri, daripada mengandalkan kecantikan. Dia percaya bahwa gadis-gadis yang menarik perhatian anak laki-laki dengan kecantikan mereka pada dasarnya menjual penampilan mereka, tidak berbeda dengan pejalan kaki jalanan. Awalnya,
Hu Wenwen dan Zhao Luna bahkan tidak berada di jurusan yang sama dan tidak banyak berhubungan satu sama lain, kesal sejauh itu. Tapi apa yang tidak diharapkan Hu Wenwen adalah, setelah tiba di Universitas Kota Huai, cowok kampus yang dia sukai juga disihir oleh Zhao Luna, terus berputar di sekelilingnya. Beberapa saat yang lalu, Hu Wenwen bermaksud untuk mengaku kepada bocah bernama Zhang Han bersama teman-temannya, hanya untuk menyaksikan Zhang Han berlutut untuk mengikat tali sepatu Zhao Luna di depan semua orang. Pada saat itu, Hu Wenwen merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, sepulang sekolah, Hu Wenwen, ditemani teman-temannya, langsung memojokkan Zhao Luna di asrama. Tampar! Hu Wenwen menyerang, menamparkan Zhao Luna ke tanah. Kamu pelacur, berani mencuri pria yang aku suka, kurasa kamu sudah bosan hidup. Zhao Luna merasa sangat dirugikan, kapan aku pernah mencuri orang yang kamu sukai? Zhang Han itu, aku benar-benar tidak ingin mengganggunya. Zhao Luna mengatakan yang sebenarnya. Zhang Han adalah tipe pria daging segar yang khas. Jika sebelumnya, Zhao Luna mungkin tidak melihatnya sekilas, tetapi sejak dia bertemu Chen Xuan, dia benar-benar kehilangan minat pada pria berjiwa segar seperti ini. Itu hanya karena Zhang Han terus mengejar Zhao Luna meskipun dia tidak tertarik, terus-menerus mencurahkan perhatian padanya. Namun, Hu Wenwen semakin marah pada kata-kata jujur Zhao Luna. Fakta bahwa kekasihnya dianggap biasa-biasa saja di mata pihak lain membuatnya merasa tidak berharga. Dasar jalang, beruntung dan masih bertingkah malu-malu. Aku akan merobek mulutmu itu. Kata Hu Wenwen, meraih untuk merobek wajah Zhao Luna. Tepat pada saat itu. Apa yang kamu lakukan? Jangan pukul Luna. Wang Mengmeng adalah sahabat Zhao Luna di sekolah, dan ketika dia mendengar bahwa Zhao Luna dipukuli, dia bergegas mendekat. Seorang gadis dengan kulit gelap mendengus dingin, Wang Mengmeng, urus urusanmu sendiri atau aku akan menjagamu juga. Gadis dengan kulit gelap ini disebut Zhu Ping, dan dia adalah kroni Hu Wenwen yang paling setia. Khawatir melibatkan Meng Meng, Zhao Luna dengan cepat berteriak, Meng Meng, pergi dari sini. Tapi Meng Meng tetap teguh pada pendiriannya, aku sudah menelepon gurunya, jika kamu berani main-main, hati-hati dikeluarkan. Setelah mendengar ini, Zhu Ping dan gengnya menjadi agak gugup. Tapi Hu Wenwen hanya mendengus, diusir. Bagus, saya ingin melihat siapa yang begitu buta sehingga berani mengusir saya. Kamu beri aku nama guru itu, dan aku akan membuatnya keluar dari Universitas Kota Huai besok. Sikap Hu Wenwen sangat arogan, jelas tidak menganggap serius siapapun di sekolah ini sama sekali. Sebagai anggota keluarga Qian Tang Hu, dia memang memiliki modal untuk menjadi begitu percaya diri. Zhu Ping dan yang lainnya agak khawatir, tetapi setelah mendengar kata-kata Hu Wenwen, mereka benar-benar diyakinkan. Dengan bos seperti Hu Wenwen mendukung mereka, mereka benar-benar bisa bertahan di sekolah ini. Untuk mengoceh. Tampar. Zhu Ping menamparkan wajah Meng Meng, menjatuhkannya ke tanah. Meng Meng. Zhao Luna bergegas membantunya, hanya untuk melihat bahwa mulut Meng Meng berdarah karena pukulan itu. Zhao Luna sangat marah, Hu Wenwen, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Terlalu jauh. Hu Wenwen mencibir, ini baru permulaan. Biarkan saya memberitahu Anda, yang terburuk belum datang. Dengan itu, Hu Wenwen menendang perut Meng Meng, menyebabkan dia meringkuk di tanah kesakitan. Kemudian Hu Wenwen berdiri tepat di atas tubuh Meng Meng. Hu Wenwen sangat kuat, dan Meng Meng, seorang gadis biasa, tidak bisa menahannya. Dia berteriak sedih dan menangis. Mata Zhao Luna membelalak kaget, Hu Wenwen, apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Hu Wenwen menyeringai puas, aku bisa melepaskannya, tentu saja, tapi pertama-tama kamu harus menampilkan pertunjukan kecil untukku. Melakukan pertunjukan? Apa maksudmu? Zhao Luna bertanya, bingung. Hu Wenwen berkata dengan senyum jahat, bukankah kamu sampah yang mengandalkan penampilannya, suka main mata, merayu anak laki-laki di mana-mana? Hari ini, aku akan membiarkanmu menjadi genit seperti yang kamu inginkan. Sekarang, lepaskan pakaianmu untukku. Biarkan semua anak laki-laki melihat betapa selati dan genitnya Anda. Zhu Ping dan yang lainnya menyala ketika mereka mendengar ini. Saudari Wen punya ide bagus. Begitulah caramu menghadapi rubah betina seperti dia. Cepat, ambil ponselmu, ayo rekam ini dan unggah ke internet. Ide yang bagus, haha. Kecantikan sekolah sialan, lihat apakah kamu masih bisa menjadi seseorang setelah ini. Haha. Zhu Ping dan teman-temannya seperti Hu Wenwen, gadis-gadis yang tidak terlalu baik dalam dirinya sendiri tetapi memiliki kecemburuan yang sangat kuat. Di mata mereka, Zhao Luna, gadis cantik sekolah yang dipuja oleh anak laki-laki kemanapun dia pergi, selalu membuat iri mereka semua.
Mereka sudah lama ingin menginjak Zhao Luna, dan sekarang setelah mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menendangnya saat dia terjatuh, mereka tidak akan membiarkannya lolos. Mereka ingin melihat kecantikan sekolah yang iri dan glamor dipermalukan. Bab 303. Paman mencari keadilan untukmu. Wajah Zhao Luna dipenuhi dengan rasa malu dan amarah, dan dia tidak menyangka Hu Wenwen membuat permintaan yang keterlaluan. Jangan pernah memikirkannya, aku sama sekali tidak akan melakukan ini. Zhao Luna meraung. Hu Wenwen mendengus jijik, menatap Wong Mengmeng di kakinya. Tidak apa-apa jika kamu tidak melakukannya, maka aku harus melampiaskannya pada temanmu. Dengan kata-kata itu, Hu Wenwen mengeluarkan korek api dan menyalakan sebatang rokok wanita untuk dirinya sendiri. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, Hu Wenwen menekan rokok yang terbakar tepat ke tangan Wong Mengmeng. Ah! Bara api membakar tangan Wong Mengmeng seketika, mendorongnya untuk menjerit dan menangis. Meng Meng! Zhao Luna berseru. Orang-orang ini menyiksa temannya sedemikian rupa, itu sama sekali tidak manusiawi. Hentikan! Hentikan sekarang juga! Zhao Luna berteriak. Tapi Hu Wenwen tampak bangga, terus membakar tangan Wong Mengmeng dengan puntung rokok, sambil mengancam, apa yang akan terjadi, apakah Anda akan melakukan seperti yang saya katakan atau tidak? Saya. Zhao Luna berjuang untuk memutuskan. Telanjang dan mempostingnya secara online lebih buruk daripada kematian baginya. Namun jika dia tidak melakukan apa yang dikatakan Hu Wenwen, Wong Mengmeng akan terus tersiksa. Tidak ada pilihan yang ingin dihadapi Zhao Luna. Pada saat itu, Zhao Luna merasa hampir pingsan. Aku mohon padamu. Tinggalkan Meng Meng sendirian, tinggalkan kami sendiri. Saya tidak pernah berpikir untuk menentang Anda atau mencuri anak laki-laki yang Anda sukai, mengapa Anda melakukan ini pada kami? Zhao Luna berlutut di tanah, menangis terseduh-seduh. Zhu Ping dan yang lainnya pusing karena kegembiraan. Hahaha, si cantik sekolah sebenarnya memohon berlutut. Bukankah kamu begitu pandai memamerkan dirimu sebelumnya, mengapa kamu tidak menggoda sekarang? Kecantikan sekolah yang besar, bahkan kamu memiliki harimu. Cepat, ambil fotonya. Hahaha. Zhu Ping dan yang lainnya dengan bersemangat mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto Zhao Luna. Hu Wenwen menatap Zhao Luna yang berlutut di tanah, wajahnya penuh dengan senyum pemenang. Saya mendengar bahwa itu keluarga Zhao Anda adalah salah satu dari 4 klan kaya besar atau semacamnya. Jadi, melemah begitu mudah, bukan? Zhu Ping berkata dengan jijik, 4 klan kaya besar itu pantatku. Dibandingkan dengan Wenwen, keluarga mereka hanyalah sekelompok orang desa. Gadis-gadis lain semua menimpali setuju. Zhao Luna menundukkan kepalanya dan berkata, kamu benar, keluarga kami benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Humu, jadi tolong, berhentilah mempersulit kami. Jika itu hanya dirinya sendiri, Zhao Luna akan melakukan apa saja, tetapi Wong Mengmeng disiksa karena dia telah mencoba menyelamatkannya, dan Zhao Luna rela menelan harga dirinya untuk menyelamatkannya. Namun, permohonan Zhao Luna sepertinya hanya membuat Hu Wenwen semakin berlebihan. Gedebuk. Hu Wenwen menendang Zhao Luna ke tanah. Kamu rubah betina, berhenti mempermainkan korban di sini. Tipu muslihatmu ini mungkin membodohi anak laki-laki bodoh itu, tapi apakah menurutmu aku akan jatuh cinta padanya? Izinkan saya memberitahu Anda, lakukan apa yang saya katakan sekarang, atau saya benar-benar tidak akan sopan lagi. Wong Mengmeng berteriak, Luna, abaikan aku. Jangan dengarkan dia. Tutup mulutmu. Hu Wenwen menamparnya dan mengarahkan puntung rokoknya langsung ke wajah Wong Mengmeng. Berani tidak mematuhiku dan lihat apakah aku tidak menjelek-jelekkannya sekarang. Melihat Wong Mengmeng akan mengalami kerusakan, Zhao Luna tidak tahan lagi untuk menonton. Jangan. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan, jangan sakiti Meng Meng. Hu Wenwen sombong. Bagus, kamu tahu tempatmu. Cepat dan mulai, kita tidak sabar untuk menonton. Zhu Ping dan yang lainnya mengeluarkan ponsel mereka, mengarahkan mereka ke Zhao Luna. Di bawah tatapan semua orang, Zhao Luna mulai membuka kancing blus putihnya. Meskipun Zhao Luna ceria, hatinya sangat konservatif. Sekarang, melakukan hal seperti itu di depan begitu banyak orang adalah penghinaan besar yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dengan setiap kancing yang dia buka, jiwanya menderita rasa sakit yang luar biasa. Akhirnya, kemeja putih itu jatuh ke lantai. Kulitnya yang pucat dan payudaranya yang bangga sekarang benar-benar terlihat oleh semua orang. Lanjutkan. Hu Wenwen mendesak. Zhao Luna ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya membuka resleting roknya. Sesaat kemudian, ketika Zhu Ping dan gadis-gadis lain melihat kondisi Zhao Luna, hati mereka dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Kulit Zhao Luna cerah, seperti boneka porselen.
Dan sosoknya sangat proporsional, dengan payudara yang bangga dan kaki yang panjang dan indah, atribut yang diimpikan oleh semua gadis. Sekarang semuanya hanya pada Zhao Luna. Sebagai perbandingan, Hu Wenwen yang kekar dan Zhu Ping yang berkulit gelap langsung dikalahkan. Sungguh menjengkelkan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Pada saat ini, Hu Wenwen dan Zhu Ping dipenuhi dengan kebencian. Menyeka air matanya, Zhao Luna berkata, "Aku sudah melakukan seperti yang kamu katakan, bisakah kamu melepaskan Meng Meng sekarang?" Tapi Hu Wenwen hanya mencibir, "Apakah kamu tidak mengerti aku? Aku bilang lepaskan semuanya. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Anda tidak dapat menyimpan satu bagian pun." Apa? Zhao Luna benar-benar tercengang. Dia tidak percaya Hu Wenwen bisa begitu berlebihan. Rasanya seperti dia didorong ke jalan buntu. Zhu Ping berteriak dengan marah, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Saudari Wen? Sekarang lakukan dengan cepat. Cepat, atau kami akan membantu Anda." Hahaha. Gadis-gadis lain bergembira atas kemalangannya. Luna. Wang Mengmeng menangis tanpa henti, matanya dipenuhi keengganan. Melihat Wang Mengmeng menangis, Zhao Luna menjadi semakin tegas. Pihak lain bergegas ke sini tanpa mempertimbangkan konsekuensi untuk menyelamatkannya, jadi apa alasan dia harus takut? Apakah itu hanya untuk merusak reputasinya? Apakah itu hanya untuk berharap dia mati? Aku, Zhao Luna, tidak takut. Berpikir seperti ini, Zhao Luna meraih ke belakangnya, bersiap untuk melepaskan jepitan beranya. Zhu Ping dan yang lainnya mengangkat telepon mereka pada saat yang bersamaan. Mereka sudah berencana untuk memposting video ini secara online. Mereka tidak sabar untuk melihat adegan di mana kecantikan sekolah menjadi sampah yang dicemooh. Kemenangan memenuhi mata Hu Wenwen. Menyinggung perasaannya, Hu Wenwen, dan inilah konsekuensinya. Namun, pada saat itu, bang! Pintu asrama ditendang terbuka dengan keras. Seorang pria yang lelah bepergian muncul di ambang pintu. Melihat Chen Xuan tiba, air mata Zhao Luna menyembur seperti mata air. Dia tidak bisa lagi menahan diri dan melemparkan dirinya ke pelukan Chen Xuan, menangis. Merasakan gadis itu menangis dalam pelukannya, Chen Xuan patah hati. Zhao Luna selalu lincah dan ceria, menggemaskan dan baik hati, tapi sekarang dia telah diintimidasi oleh gadis-gadis ini. Dalam sekejap, kemarahan yang menjulang tinggi melonjak dari lubuk hati Chen Xuan, seolah-olah itu bisa menyulut seluruh dunia. Chen Xuan menepuk punggung Zhao Luna untuk menghiburnya, "Jangan takut, paman ada di sini. Aku pasti akan memberimu keadilan." Bab 304. Tidak ada air mata sampai mereka melihat peti mati. Hu Wenwen melihat Chen Xuan yang tiba-tiba muncul, semuanya sedikit terkejut. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Chen Xuan hanyalah orang biasa yang mendekati usia 30 tahun, mereka segera menganggapnya tidak penting. Mencari keadilan. Denganmu. Zhao Luna, siapa orang ini? Dia tidak mungkin menjadi kekasihmu, bukan? Hahaha. Zhu Ping mengejek. Gadis-gadis di sampingnya juga tertawa terbahak-bahak. Namun, sebelum mereka bisa mengeluarkan lebih dari beberapa tawa. Pukul. Wajah Zhu Ping disambut dengan tamparan biadab, dan dua gigi berdarah terlempar keluar dari mulutnya. Senyum di wajah gadis-gadis itu tiba-tiba membeku. Mereka tidak pernah menyangka pria ini bertindak begitu tegas, menyerang segera setelah dia melakukannya. Kulit Hu Wenwen juga berubah tanpa sadar. Pria ini berada 2 atau 3 meter dari Zhu Ping beberapa saat yang lalu, namun dia berhasil menamparkan seseorang dari jauh, dan bahkan seseorang yang ahli seperti dirinya tidak dapat melihat bagaimana dia mengelolanya. Jelas, pria di depan mereka tidak sesederhana penampilannya. Namun, meski begitu, Hu Wenwen tetap tidak menganggapnya serius, lagi pula, dia berasal dari keluarga Hu Qiantang, putri kepala aliansi bela diri Nanjiang, dan dia telah melihat segala macam ahli. Dasar bajingan, bahkan memukul seekor anjing pun harus melihat tuannya. Berani memukul seseorang dari keluarga Hu saya, Anda pasti buta. Aku memberimu satu kesempatan sekarang, berlutut dan meminta maaf, lalu pergi dari sini, dan mungkin aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, aku akan memberitahumu betapa hebatnya latihan keras keluarga Hu. Saat dia berbicara, aura di sekitar Hu Wenwen melonjak dengan keras, memancarkan kesan yang sangat mendominasi. Dia jelas bermaksud menggunakan tampilan kekuatan ini untuk mengintimidasi Chen Xuan, untuk membuatnya mundur mengetahui bahwa dia kalah kelas. Namun, Chen Xuan bahkan tidak menganggap gelombang aura Hu Wenwen layak untuk diperhatikan. Bukan hanya kekuatan Hu Wenwen yang tidak mengesankan baginya, bahkan jika dia cukup kuat, fakta bahwa dia berani menghina Zhao Luna seperti ini berarti Chen Xuan tidak akan pernah membiarkannya meluncur dengan mudah. Chen Xuan melepas jaketnya dan menutupinya dengan Zhao Luna. Kemudian,
Dia mengalihkan pandangannya dengan santai ke arah Hu Wenwen dan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang saya juga memberi Anda semua kesempatan, berlutut dan meminta maaf kepada Luna dan Meng Meng, jika tidak, saya akan membuat Anda benar-benar membayar atas apa yang telah Anda lakukan. Wajah Hu Wenwen langsung berubah muram, kamu berani memberitahuku, Hu Wenwen, untuk berlutut dan meminta maaf. Kau mencari kematian. Hu Wenwen tiba-tiba meletus, meraih meja di dekatnya dan menghancurkannya langsung ke arah Chen Xuan. Meja besar dan berat itu seperti bubur kertas di tangan Hu Wenwen, bersiul ke arah kepala Chen Xuan dengan kecepatan yang mencengangkan. Saudari Wen sangat kuat. Kalahkan dia. Zhu Ping dan gadis-gadis lain mengeluarkan jeritan berbisa. Mereka tahu betul kekuatan Hu Wenwen, di mata mereka, pria yang berani menentang Hu Wenwen hanya mendekati kematian. Namun, saat berikutnya, meja yang meluncur seperti bola meriam tiba-tiba digenggam oleh Chen Xuan, tiba-tiba berhenti di jalurnya. Pada saat yang sama, pukul. Tamparan tajam mendarat di wajah Hu Wenwen. Hu Wenwen benar-benar tercengang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya seseorang berani menamparnya. Kamu berani memukulku. Pukul. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Chen Xuan memberikan tamparan lagi. Aku memukulmu karena menjadi murid sampah seperti itu. Pukul. Menindas yang lemah. Menyalahgunakan kekuasaan. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada yang bisa berurusan dengan Anda? Pukul. Karena orang tuamu tidak mendisiplinkan kamu, maka hari ini aku akan mengajarimu bagaimana harus bersikap. Pukul, pukul, pukul. Tangan Chen Xuan terbang, menamparkan wajah Hu Wenwen berulang kali. Kemarahan menguasai Hu Wenwen, namun dia kecewa. Dia menemukan bahwa kungfu kerasnya yang terhormat sia-sia melawan Chen Xuan, dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Setelah selusin tamparan, pipi Hu Wenwen bengkak merah, seluruh wajahnya berubah hingga tidak bisa dikenali dan menyedihkan untuk disaksikan. Hu Wenwen yang biasanya tangguh sekarang tampak seperti gadis kecil yang diintimidasi, duduk di tanah dan menangis dengan suara keras. Gadis-gadis di sekitarnya, termasuk Zhu Ping dan yang lainnya, benar-benar tercengang. Mereka belum pernah melihat Hu Wenwen dipukuli dengan begitu menyedihkan. Saat berikutnya, ketika tatapan Chen Xuan tertuju pada mereka, gadis-gadis itu gemetar ketakutan dan mundur lagi dan lagi. Menurutmu ini lucu? Chen Xuan menyambar ponsel mereka dan menghancurkannya berkeping-keping. Kamu mendapatkan rasa pencapaian dari menindas orang lain, bukan? Kalau begitu, hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya diintimidasi. Dia kemudian menunjuk Zhu Ping dan memerintahkan, semuanya, kalian masing-masing menamparnya 10 kali. Kerumunan tercengang, tidak menyangka Chen Xuan memberikan perintah seperti itu. Zhu Ping meraung, siapa kamu? Anda pikir mereka akan menamparkan hanya karena Anda mengatakannya? Gadis-gadis lain juga berteriak, tepatnya, mengapa kami harus mendengarkan Anda? Chen Xuan mengejek, mengapa? Karena ini. Saat dia berbicara, Chen Xuan mengirimkan jarum bunga persik hanya dengan pikiran, menembus langsung ke bahu Zhu Ping. Bahu Zhu Ping langsung terbuka, mengeluarkan banyak darah. Ya Tuhan! Gadis-gadis itu ketakutan, air mata mengalir di wajah mereka. Mereka terbiasa menindas teman sekelas mereka di sekolah, tetapi mereka belum pernah melihat ada orang yang melakukan tindakan kasar seperti itu. Dibandingkan dengan pria ini, mereka hanyalah bayi yang berperilaku baik. Kenyataannya, Chen Xuan benar-benar marah hari ini. Melihat Zhao Luna diintimidasi, dia teringat dirinya diintimidasi di sekolah oleh Zhang Yuan dan gengnya. Pengalaman itu membuat Chen Xuan merasa sangat dan sangat membenci. Dia tidak pernah memukul wanita dan tidak pernah suka menggertak orang lain menggunakan kekuatannya. Tapi hari ini, untuk mencari keadilan bagi Zhao Luna, dia bersedia melanggar aturan itu. Anda menggertak orang lain menggunakan kekuatan Anda. Saya akan melawan kekerasan dengan kekerasan. Tampar dia. Chen Xuan berteriak dengan marah. Setelah menyaksikan metode Chen Xuan, gadis-gadis itu tidak berani ragu lagi. Mereka mendekati Zhu Ping satu persatu dan mulai menamparkan wajahnya dengan keras. Mereka selalu menyerang orang lain, sekarang, Chen Xuan menyuruh mereka mengeroyok diri mereka sendiri. Dalam sekejap mata, wajah Zhu Ping telah ditampar ratusan kali, dibiarkan bengkak dan memar, tidak jauh lebih baik dari Hu Wenwen. Dan ini baru permulaan. Setelah Zhu Ping dipukuli, Chen Xuan mengalihkan targetnya ke orang lain. Dengan cara ini, masing-masing dari selusin gadis menerima lebih dari 100 tamparan, masing-masing pergi dengan wajah memar dan berlinang air mata. Hu Wenwen sangat marah, bajingan, kamu berani memukulku, Hu Wenwen, berani menyerang rakyatku, aku tidak akan melepaskanmu. Dan dua pelacur kecil ini, aku juga tidak akan melepaskannya. Aku akan membuat mereka menderita tanpa henti, berharap mereka mati. Venom memenuhi mata Hu Wenwen, dia tidak sabar untuk membalas dendamnya. Zhao Luna dan Wong Meng Meng ketakutan dan bingung.
Kilatan cahaya dingin melintas di mata Chen Xuan. Dia tahu betul sifat seseorang seperti Hu Wenwen, dia bisa menggertak orang lain, tetapi begitu dia menderita di tangan orang lain, dia tidak akan beristirahat seperti anjing gila. Suara Chen Xuan sedingin es, kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Jika demikian, maka saya akan mengirim Anda untuk melihat peti matinya. Dengan itu, dia meninju, memukul Hu Wenwen tepat di perut. Memuntahkan seteguk darah segar, Hu Wenwen jatuh ke tanah. Bab 305. Kiamat Aliansi Bela Diri Beijiang. Pembunuhan. Pembunuhan. Seseorang terbunuh. Zhu Ping dan teman sekamarnya sangat ketakutan sehingga mereka hampir kehilangan jiwa, berlari keluar dari asrama seperti orang gila. Zhao Luna juga terkejut. Paman, kamu. Anda tidak benar-benar. Meskipun Zhao Luna juga berharap seseorang seperti Hu Wenwen akan benar-benar menghilang dari dunia ini, dia tidak ingin melihat Chen Xuan masuk penjara karenanya. Chen Xuan tersenyum tipis, jangan khawatir, saya hanya melumpuhkan kultivasinya, jadi dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan di masa depan. Dia tidak akan mati. Memang, begitu kata-kata Chen Xuan jatuh, Hu Wenwen di tanah mengeluarkan gerutuan ringan, menahan rasa sakit yang parah dan berjuang berdiri. Kultivasi saya hilang. Bajingan, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Aku akan membunuhmu. Hu Wenwen meraung dengan gila. Dia telah berlatih seni bela diri sejak usia muda, dan untuk memperoleh keterampilan yang dia miliki, dia telah membayar mahal. Tapi sekarang, semuanya berubah menjadi sia-sia, yang bahkan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Zhao Luna sangat marah, jika kamu tidak menindas orang lain dengan mengandalkan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Meng Meng terluka seperti ini karenamu, ini yang pantas kamu dapatkan. Wajah Chen Xuan juga membeku, mulai besok, bawa geng teman burukmu dan keluar dari sekolah ini. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan mengalahkanmu. Hu Wenwen dan kelompoknya biasa menggertak orang lain dengan kekuatan mereka, dan sekarang Chen Xuan semakin menindas mereka dengan kekuatannya. Meninggalkan kata-kata itu, Chen Xuan membawa Zhao Luna dan Wong Mengmeng dan langsung pergi. Tangan Wong Mengmeng terbakar parah oleh Hu Wenwen, dan biasanya akan meninggalkan bekas luka. Untungnya, luka ringan seperti itu tidak sulit untuk ditangani oleh Chen Xuan. Dia menyerahkan botol porselen kecil kepada Wong Mengmeng, terapkan ini, dan saya jamin tidak akan ada bekas luka di tangan Anda. Benarkah? Wong Mengmeng sangat senang. Sebagai seorang gadis, Wong Mengmeng juga memperhatikan penampilannya. Dia baru saja mengkhawatirkan bekas luka di tangannya, tapi sekarang dia akhirnya bisa merasa nyaman. Paman, kamu luar biasa. Aku mencintaimu sampai mati. Mengatakan demikian, Zhao Luna berjingkat-jingkat dan mencium langsung wajah Chen Xuan. Aku juga. Wong Mengmeng juga menciumnya. Kedua gadis itu, satu ke kiri dan satu ke kanan, mencium kedua pipi Chen Xuan pada saat yang bersamaan. Zhao Luna dan Wong Mengmeng sama-sama wanita cantik yang terkenal di sekolah, dan pemandangan ini akan membuat banyak anak laki-laki iri jika mereka melihatnya. Terbungkus pelukan dua gadis, ini adalah dambaan banyak pria. Sayangnya, Chen Xuan tidak pernah menjadi tipe yang suka berselingkuh, dan anehnya dia merasa tidak nyaman terjebak di antara kedua gadis muda ini. Beruntung baginya, Han Jingting tidak melihat momen ini, atau dia akan benar-benar tidak dapat membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Yah, itu hanya sedikit usaha dari saya, tidak perlu terlalu sopan. Chen Xuan berkata, dengan cepat melepaskan diri dari pelukan kedua gadis itu. Melihat reaksi malu-malu Chen Xuan, Zhao Luna dan Wong Mengmeng saling tersenyum. Paman ini terlalu menggemaskan. Sementara itu, di asrama, wajah Hu Wenwen sangat jahat. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari sekolah ini hidup-hidup hari ini. Hu Wenwen mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor secara langsung. Pada saat ini, Gimnasium Universitas Kota Huai dipenuhi oleh ratusan orang. Tidak seperti biasanya, gimnasium tidak dipenuhi oleh siswa biasa hari ini, melainkan oleh orang luar. Selain itu, sebagian besar orang luar ini mengenakan seragam seni bela diri. Bahkan mereka yang tidak berseragam mengeluarkan aura yang membedakan mereka dari orang biasa. Faktanya, orang-orang ini sama sekali bukan mahasiswa Universitas Kota Huai, mereka semua adalah seniman bela diri. Dan mereka adalah seniman bela diri dari Aliansi Bela Diri Beijiang. Saat ini, di arena pusat gimnasium, dua pemuda terlibat dalam duel. Salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan pakaian bela diri hitam dengan wajah persegi dan mata seperti harimau. Otot-ototnya diikat, dan setiap gerakan yang dia lakukan menciptakan hembusan angin, memperjelas bahwa dia sangat terampil. Namun, wajahnya menunjukkan konsentrasi yang suram, seolah-olah dia sedang berjuang untuk mengatasinya.
Sebaliknya, lawannya, seorang pemuda berusia awal 20-an, tampak jauh lebih nyaman. Mengatakan bahwa dia mengatasinya terlalu ringan, itu lebih terlihat seperti dia sedang mempermainkan musuhnya. Kiao Botong, apakah ini tinju Tongbei dari keluarga Kiao Anda? Tampaknya tidak lebih dari reputasi kosong, pemuda itu mengejek. Kiao Botong sangat marah, beraninya kamu. Tinju Tongbei keluarga Kiao kami bukanlah sesuatu yang bisa dikritik oleh seorang junior sepertimu. Ambil ini. Dengan itu, Kiao Botong melemparkan pukulan keras langsung ke pemuda itu, yang dengan mudah mengelak dan menendang pantatnya, menjatuhkannya ke tanah. Kerumunan di bawah semuanya tampak muram. Bagi orang awam, hari ini hanyalah hari lain. Tetapi bagi orang-orang ini, hari ini sama sekali tidak biasa, karena berpotensi menandai matinya aliansi bela diri Beijiang mereka. 10 hari yang lalu, Kepala Aliansi Bela Diri Nanjiang, keluarga Hu, telah mengeluarkan tantangan kepada Aliansi Bela Diri Beijiang. Tuan muda keluarga Hu, Hu Biao, telah memberikan tantangan kepada Aliansi Bela Diri Beijiang, yang mengirimkan 8 yang terbaik untuk memenuhi tantangan tersebut. Jika Hu Biao muncul sebagai pemenang dalam semua pertarungan, Aliansi Bela Diri Beijiang akan dimasukkan oleh Aliansi Bela Diri Nanjiang, untuk selanjutnya menjadi pilihan mereka. Sekarang, dengan 5 master pertama yang sudah dikalahkan, Kiao Botong adalah yang ke-7, dan jika dia kalah, Aliansi Bela Diri Beijiang akan berada dalam bahaya besar. Bahkan jika Aliansi Bela Diri Nanjiang memilih untuk tidak memasukkan mereka, berita bahwa Hu Biao sendiri telah menantang semua 8 master besar Aliansi Bela Diri Beijiang dan menang akan membuat mereka tidak berwajah dan tidak dapat berdiri di komunitas seni bela diri lagi. Kepala Ye, apa pendapatmu tentang duel ini? Apakah Master Kiao memiliki peluang? Seorang pria parubaya di barisan depan bertanya. Pria ini tidak lain adalah Guan Hong. Mengesampingkan perannya sebagai kepala keamanan publik di kota Huai, Guan Hong juga merupakan anggota Aliansi Bela Diri Beijiang. Dalam kesempatan seperti ini, keluarga seni bela diri keluarga Zheng harus hadir, tetapi dengan Zheng Yunfeng ditempatkan di wilayah barat dan Zheng Nianyao maju selama bertahun-tahun, Guan Hong dikirim untuk mewakili mereka. Di samping Guan Hong duduk seorang pria parubaya kekar. Pria parubaya ini memancarkan kehadiran yang kuat, aura yang mengesankan bahkan tanpa menunjukkan kemarahan. Dia adalah kepala Aliansi Bela Diri Beijiang, Ye Bufan. Pada saat ini, ekspresi Ye Bufan serius. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sudah kalah. Apa? Guan Hong bingung. Ye Bufan tersenyum getir, apakah kamu belum melihatnya? Hu Biao bisa saja menang sejak lama tapi dia terus mempermainkannya, hanya mempermalukan Kiao tua. Guan Hong mengerutkan kening, saya benar-benar tidak menyangka, Hu Biao masih sangat muda namun dia memiliki kekuatan seperti itu. Jika ini terus berlanjut, bukankah Aliansi Bela Diri Beijiang kita akan kehilangan muka? Ekspresi Ye Bufan juga suram. Setelah memimpin Aliansi Bela Diri Beijiang selama bertahun-tahun, dia belum pernah mengalami krisis seperti itu sebelumnya. 7 master yang dipilih dengan cermat semuanya telah dikalahkan oleh Hu Biao sendirian, penghinaan besar-besaran bagi Aliansi Bela Diri Beijiang. Bukan hanya Ye Bufan, tetapi semua orang dari Aliansi Bela Diri Beijiang di bawah merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat mereka menyaksikan Kiao Botong dipermainkan seperti monyet di atas panggung. Apakah Aliansi Bela Diri Beijiang benar-benar akan kalah seperti ini? Bab 306. Keselamatan akhirnya. Pada saat itu, saat telapak tangan Hu Biao membentur, wajah Kiao Botong disambut dengan tamparan keras, membuatnya langsung terbang keluar dari ring dan menabrak kerumunan. Para anggota Aliansi Bela Diri Beijiang sangat marah. Tindakan Hu Biao itu bukanlah tantangan, tetapi penghinaan yang terang-terangan. Hahaha, betapa membosankannya, benar-benar membosankan. Apakah ini benar-benar kekuatan Aliansi Bela Diri Beijiang Anda? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda orang-orang Beijiang berhasil bertahan di dunia seni bela diri selama ini. Kata-kata Hu Biao dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Orang-orang dari Aliansi Bela Diri Beijiang diliputi rasa malu dan marah, namun mereka tidak berdaya. Hu Biao telah menjadi jenius seni bela diri sejak kecil, dan sekarang berusia lebih dari 20 tahun, dia telah melangkah ke ranah Grandmaster setengah langkah. Kekuatan seperti itu hampir membuatnya memenuhi syarat untuk menantang Dewa Perang tingkat 2. Bagaimana mungkin seniman bela diri biasa ini bisa menjadi lawannya? Ye Bufan sangat marah sehingga dia berharap bisa membanting meja dan berdiri. Dengan kekuatan Ye Bufan, dia secara alami percaya diri dalam mengalahkan Hu Biao, tapi dia adalah kepala Aliansi Bela Diri Beijiang. Mengingat statusnya, bahkan jika dia bisa menang melawan Hu Biao, itu akan menjadi kemenangan yang hampa, dan dia bahkan mungkin dikritik karena menindas generasi muda. Namun, melihat Hu Biao menginjak-injak martabat Aliansi Bela Diri Beijiang dengan begitu sembrono, Ye Bufan tidak tahan lagi. Ketua Ye, tetap tenang.
Hu Biao bertindak sangat keterlaluan karena dia mungkin ingin memprovokasi Anda untuk bertindak. Anda tidak boleh jatuh ke dalam jebakannya. Guan Hong melihat sifat lekas marah Ye Bufan dan buru-buru menasihatinya. Bukankah kamu sudah meminta Nona Ye Chongling untuk bergegas kembali dari Nanhu? Menurut waktu, dia seharusnya sudah tiba sekarang. Nona Ye Chongling juga seorang jenius seni bela diri dan Grandmaster setengah langkah. Saya percaya bahwa dengan intervensinya, berurusan dengan Hu Biao seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah mendengar saran Guan Hong, suasana hati Ye Bufan yang muda tersinggung akhirnya agak tenang. Kamu benar, kita bisa mencobanya saat Chongling kembali. Namun, saat kata-kata Ye Bufan jatuh, seorang bawahan datang berlari dengan panik, berbisik di telinga Ye Bufan, "Kepala, ada masalah. Ada hujan lebat di Nanhu, pesawat pribadi Nona Ye Chongling tidak bisa lepas landas, saya khawatir dia tidak akan berhasil." Apa? Ye Bufan tercengang. Kemudian, Ye Bufan membanting meja dengan marah, "Gadis yang tidak cantik itu, dia benar-benar mengacaukan rencana besarku. 10 hari yang lalu, Ye Bufan sudah memberitahu putrinya, Ye Chongling, tentang tantangan aliansi bela diri Nanjiang dan memintanya untuk kembali sesegera mungkin. Tapi Ye Chongling, sombong dan angkuh, sama sekali tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Sekarang dia ingin bergegas kembali, tetapi menghadapi badai hujan, benar-benar merusak rencana besar Ye Bufan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Guan Hong juga sangat kecewa. Ye Chongling sekarang menjadi satu-satunya harapan mereka untuk aliansi bela diri Beijiang, dan dengan dia tidak dapat datang, Beijiang pasti akan kalah total. Di atas ring, Hu Biao, setelah mendengar semuanya, menjadi semakin sombong. "Baiklah, Kepala Ye, apakah aliansi bela diri Beijiang sudah kehabisan orang untuk dikirim? Jika itu benar-benar masalahnya, maka saya pikir kita sebaiknya menyayangkan diri kita di babak terakhir, karena kamu pasti akan kalah." Hahaha. Ye Bufan sangat gatal pada giginya sehingga dia akan membalas ketika tiba-tiba, salah satu bawahan Hu Biao bergegas ke ring dengan ekspresi cemas. "Saudara Hu Biao, ada masalah." Hu Biao tidak senang, "Dasar buta, tidakkah kamu melihat aku sedang berurusan dengan hal-hal penting? Apapun itu, kita akan membicarakannya nanti." Namun, bawahannya memiliki pandangan yang bermasalah dan berbisik dengan cemas, "Saudara Hu Biao, ini nona kedua, dia mengalami kecelakaan." "Apa?" Hu Biao terkejut. Pada saat itu, beberapa pemuda yang membawa Hu Wenwen yang terluka parah memasuki kerumunan. Melihat keadaan menyedihkan Hu Wenwen, Hu Biao segera mengerutkan alisnya. "Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini?" Hu Wenwen berteriak, "Wanita jalan Zhao Luna, lah yang membuat orang memukulku. Mereka masih di sekolah. Saudaraku, kamu harus membalaskan dendamku. Aku ingin dia mati. Mereka semua harus mati." Wah! Hu Biao juga sangat marah. Awalnya, dia dan Hu Wenwen telah pindah dari Qiantang pada saat yang sama, yang sebenarnya merupakan pengaturan pendahuluan oleh keluarga mereka untuk Beijiang. Tanpa diduga, bahkan sebelum dia bisa mengamankan pijakannya, hal seperti itu telah terjadi pada saudara perempuannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Hu Biao. Sialan, aku harus melihat siapa yang begitu berani untuk menyentuh seseorang dari keluarga Hu. Selanjutnya, Hu Biao memberi perintah, "Kalian, cari orang itu dan bawa dia ke sini. Saya ingin membantai dia dengan tangan saya sendiri." Selusin seniman bela diri dari aliansi bela diri Nanjiang segera beraksi. Pada saat itu, setelah Chen Xuan membantu Zhao Luna dan Wong Mengmeng merawat luka-luka mereka, dia langsung siap untuk pergi. Tapi saat itu, selusin pria kekar menghalangi jalan mereka. "Apa yang kamu lakukan?" Zhao Luna terkejut dan bersembunyi di belakang Chen Xuan. Orang-orang kekar itu terlihat dingin saat mereka menatap Chen Xuan. "Apakah kamu yang melukai Nona Wenwen? Kamu bersama Hu Wenwen?" Hati Zhao Luna dan Wong Mengmeng tenggelam, tidak pernah menyangka pembalasan Hu Wenwen akan datang begitu cepat. Chen Xuan, bagaimanapun, tetap tenang. Dia khawatir selama ketidakhadirannya, Hu Wenwen akan mencari pembalasan terhadap Zhao Luna. Dia tidak menyangka orang-orang ini datang lebih awal, yang sebenarnya menyelamatkannya dari banyak masalah. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Chen Xuan bertanya. Pria kekar itu mendengus dingin, "Bagaimana menurutmu? Anda melukai nona muda kita dan berpikir Anda bisa pergi dari sini tanpa cedera. Apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Hu di Qiantang sangat mudah diprovokasi? Tuan muda kita ingin bertemu denganmu. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, ikuti kami dengan patuh. Jika Anda mencoba melarikan diri, kami tidak akan bersikap sopan." Tinju pria kekar itu retak dengan postur agresif siap bertarung. Chen Xuan terengah-engah, "Mengapa saya ingin lari? Kebetulan saya juga ingin berbicara dengan tuan muda Anda. Pimpin jalannya." Orang-orang kekar itu mendengus, benar-benar tidak peduli dengan beratnya situasi. Segera,
Anda akan melihat betapa hebatnya tuan muda kita. Karena itu, selusin pria kekar mengawal Chen Xuan ke arah fasilitas atletik. Zhao Luna dan Wong Mengmeng bergegas mengikuti. Karena keributan yang disebabkan oleh insiden Hu Wenwen, kompetisi di atas panggung telah ditunda sementara, yang membuat aliansi bela diri Beijing beristirahat. 20 menit kemudian, orang-orang kekar mengantar Chen Xuan ke tempat tersebut. Saudaraku, itu dia. Dia yang memukuli saya dan melumpuhkan kultivasi saya. Kamu harus membalaskan dendamku. Setelah melihat Chen Xuan, mata Hu Wenwen memerah karena marah. Kerumunan di tempat itu dengan penuh rasa ingin tahu melihat ke arah pintu masuk, ingin melihat siapa yang telah meninggalkan rindu kedua keluarga Hu dalam keadaan seperti itu. Tapi hasilnya agak mengecewakan bagi mereka, pemuda yang belum pernah mereka lihat sebelumnya ini tampak terlalu biasa. Hanya wajah Guan Hong yang berubah drastis saat melihat Chen Xuan. Bagaimana bisa dia? Ye Bufan terkejut, apakah kamu mengenalnya? Guan Hong tidak langsung menjawab, tapi wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kegembiraan. Surga membantu kita. Kepala Ye, sepertinya aliansi bela diri Beijing kita telah diselamatkan kali ini. Bab 307. Siapa yang membiarkanmu menang? Ye Bufan bingung, apa maksudmu? Apakah Anda mengatakan bahwa orang ini dapat mengalahkan Hu Biao? Guan Hong mengangguk, jika masih ada orang di Beijing yang bisa membalikkan keadaan, hanya orang ini. Ye Bufan terkejut, dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya, dan dia yakin pria itu sama sekali bukan anggota aliansi bela diri Beijing. Seorang pun yang bahkan belum bergabung dengan aliansi bela diri, namun Guan Hong mengatakan dia bisa membalikkan keadaan dan mengalahkan seseorang seperti Hu Biao, seorang Grandmaster setengah langkah. Ye Bufan tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, Hu Biao, setelah melihat Chen Xuan, segera menggelapkan pandangannya. Beraninya kamu melumpuhkan kultivasi kakakku. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Saat dia berbicara, tekanan kuat menyelimuti arena, bahkan menyebabkan anggota aliansi bela diri Beijing merasakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini adalah kekuatan sejati Hu Biao. Wajah Kiao Botong juga berubah drastis. Dia sekarang menyadari bahwa itu Hu Biao baru saja mempermainkannya sebelumnya. Jika pihak lain sudah habis-habisan sejak awal, dia khawatir dia bahkan tidak akan bisa menangani 5 gerakan. Dihadapkan dengan intimidasi Hu Biao, Chen Xuan, bagaimanapun, tetap tidak budak atau sombong, tenang seperti biasa, kamu memanjakan adikmu dengan menyakiti temanku, bagaimana kamu ingin mati? Setelah kata-kata ini, seluruh tempat itu dipermalukan. Berani berbicara dengan Grandmaster setengah langkah seperti Hu Biao dengan cara seperti itu, apakah pemuda ini lelah hidup? Kakak, kamu sudah melihatnya, kan? Orang ini sama sekali tidak menganggap serius keluarga Hu kita. Jangan sia-siakan kata-kata padanya, bunuh saja dia sekarang. Hu Wenwen berteriak dengan kejam. Dia sangat ingin membalas dendam dan berharap dia bisa menguliti dan mencabik-cabik Chen Xuan saat itu juga. Niat membunuh memenuhi mata Hu Biao, karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Karena itu, Hu Biao hendak mengambil tindakan. Tapi saat itu, tunggu sebentar. Guan Hong tiba-tiba berteriak. Hu Biao berhenti, tidak sabar, ada apa? Jika Anda berpikir untuk memohon padanya, simpan napas Anda. Guan Hong tersenyum tipis, Tuan Muda Hu telah salah paham, saya tidak berniat memohon. Saya hanya ingin memberitahu Tuan Muda Hu bahwa Chen Xuan ini kebetulan adalah ahli terakhir yang dikirim oleh aliansi bela diri Beijing kami. Saya harap Tuan Muda Hu akan menangani ini dengan benar. Apa? Semua orang terkejut. Mereka hanya menarik seorang pengamat untuk mewakili aliansi bela diri Beijing mereka dalam kompetisi, bukankah ini terlalu terburu-buru? Hu Biao juga mencibir, sepertinya aliansi bela diri Beijing Anda benar-benar tidak memiliki siapapun yang tersisa. Ketua Ye, apakah ini juga pendapatmu? Ye Bufan ragu-ragu, tetapi akhirnya, melihat tatapan Guan Hong, dia mengangguk, ya, dia adalah ahli terakhir Beijing kami. Untuk konfrontasi Beijing Utara dan Selatan ini, dia akan bertarung atas nama kita untuk menentukan pemenangnya. Begitu kata-kata ini keluar, ada keributan di pihak Beijing. Membiarkan siapapun memutuskan kemenangan atau kekalahan Beijing mereka, bukankah ini hampir sama dengan mengakui kekalahan secara langsung? Hu Biao sangat senang. Dia bisa membalas dendam dan mengalahkan aliansi bela diri Beijing secara menyeluruh, yang benar-benar menyelamatkannya dari banyak masalah. Bagus, itu keputusanmu sendiri, pastikan kamu tidak menyesalinya. Tanpa sepatah kata pun, Hu Biao melompat dan menembakkan pukulan langsung ke Chen Xuan. Pukulan Hu Biao sangat hebat, seperti kekuatan ribuan tentara yang tak terhentikan, jelas berniat untuk membunuh Chen Xuan di tempat. Orang-orang dari Beijing tersentak kaget, hampir tidak tahan melihat lebih jauh.
Pukulan seperti itu, bahkan seorang ahli seperti Kiao Botong mungkin tidak dapat menerimanya. Pemuda di depan mereka ini pasti akan hancur. Dan itu akan menjadi kematian yang sangat buruk. Saat berikutnya, ledakan menggelegar bergema, dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Yang mereka pikir pasti akan mati, Chen Xuan, masih berdiri di sana tanpa cedera, tetapi Hu Biao, yang memulai serangan itu, telah menghilang. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Pemandangan itu terungkap begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Lihat ke sana. Ini Hu Biao. Mengikuti arah, mereka memang melihat di belakang mereka di tribun, petak kursi kosong sekarang menjadi reruntuhan. Dan di tengah reruntuhan, Hu Biao berbaring telentang, tak bergerak di tanah. Desis. Hanya dengan satu pukulan. Pemuda ini hanya menggunakan satu pukulan untuk mengalahkan Hu Biao, seorang Grandmaster setengah langkah. Ini terlalu menakutkan. Ye Bufan juga tertegun di tempat, tidak dapat mempercayai semua yang telah terjadi. Mungkinkah Bei Jiang benar-benar menyembunyikan Grandmaster sejati? Hu Wenwen juga benar-benar tercengang. Dia awalnya mengandalkan kakaknya Hu Biao untuk membalaskan dendamnya, tetapi dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Chen Xuan memandang Hu Wenwen dan anggota aliansi bela diri Nanjiang, suaranya dingin, mulai hari ini, keluarlah dari kota Huai. Jika aku melihatmu di sini lagi, kamu mati. Karena itu, Chen Xuan tidak melihat ke belakang dan langsung pergi. Orang-orang dari aliansi bela diri Nanjiang berdiri tercengang, tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Orang-orang Beijiang sangat terkejut. Ye Bufan juga bersemangat. Begitu muda namun dia telah mencapai status Grandmaster, pemuda ini tidak diragukan lagi adalah harapan masa depan seni bela diri Beijiang. Ye Bufan buru-buru mengikuti Guan Hong keluar dari pintu, mengejarnya. Chen Xuan baru saja keluar dari gym ketika dia bertabrakan dengan sosok yang berlari ke arahnya secara langsung. Pihak lain bergerak sangat cepat, tapi untungnya, sikap Chen Xuan cukup stabil sehingga dia tidak jatuh ke tanah. Gadis di depannya memiliki temperamen yang luar biasa dan mengutuk tanpa diskriminasi. Apakah kamu buta? Perhatikan bagaimana Anda berjalan. Zhao Luna segera tersinggung, apakah kamu bahkan berakal sehat? Jelas Andalah yang berlari terlalu cepat dan tidak memperhatikan jalan, namun Anda berani menyalahkan orang lain. Cahaya dingin melintas di mata gadis itu, ketika saya memberi seseorang pelajaran, Anda hanya mendengarkan. Beraninya kau balas bicara. Saat dia berbicara, gadis itu mengangkat tangannya, siap menamparkan wajah Zhao Luna. Ekspresi Chen Xuan menjadi gelap, dan dia melangkah maju, menggenggam pergelangan tangan gadis itu dengan satu tangan. Ye Chongling mengerutkan kening, keterampilannya telah mencapai Grandmaster setengah langkah, namun pria ini berhasil menangkapnya. Ini adalah penghinaan terang-terangan terhadap kemampuannya. Mencari kematian. Ye Chongling hendak segera menyerang balik. Ye Bufan dan Guan Hong tiba tepat pada waktunya. Ye Bufan memarahinya, sudah berapa kali aku menyuruhmu untuk tidak menyalahgunakan kekuatanmu. Namun Anda memprovokasi masalah di mana-mana. Sekarang minta maaf sekaligus. Wajah Ye Chongling penuh dengan arogansi, siapa dia yang pantas mendapatkan permintaan maaf dariku? Kamu. Ye Bufan sangat marah sehingga dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Di mana Hu Biao itu? Aku akan mengalahkannya sekarang dan membebaskan aliansi bela diri Beijiang kita dari penghinaan ini. Ye Chongling berkata saat dia hendak menerobos masuk ke gym. Ye Bufan dengan tidak sabar berkata, itu tidak perlu. Hu Biao telah dikalahkan. Apa? Dikalahkan? Siapa yang mengalahkannya? Ye Chongling terkejut. Ye Bufan menunjuk Chen Xuan, pria ini di sini. Ye Bufan mendekati Chen Xuan, halo, saya adalah kepala aliansi bela diri Beijiang, Ye Bufan. Terima kasih atas bantuan Anda atas nama Beijiang barusan. Chen Xuan berkata, kamu salah paham, aku baru saja menyelesaikan dendam pribadi. Meski begitu, aliansi bela diri Beijiang telah mendapatkan kembali martabatnya berkat usaha Anda, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama aliansi bela diri. Saat Ye Bufan hendak tunduk pada Chen Xuan, dia dihentikan oleh Ye Chongling. Ayah, kamu adalah kepala aliansi bela diri Beijiang. Dia hanya orang biasa, dia tidak pantas mendapatkan ucapan terima kasihmu. Mengatakan ini, Ye Chongling memandang Chen Xuan dengan kesal, kamu benar-benar terlalu banyak ikut campur. Siapa yang memintamu untuk mengalahkan Hu Biao? Tahukah kamu, aku bergegas kembali dari Nanhu hanya untuk mengalahkannya. Karena kamu telah mengalahkan Hu Biao, sekarang kamu berhutang kemenangan padaku. Serahkan padaku sekarang, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Telah dimanjakan sejak kecil di keluarga Ye Chongling tumbuh menjadi tidak sabar dan sombong, yakin bahwa dia lebih unggul dari yang lain.
Dia telah sepenuhnya yakin bahwa dia akan mengalahkan Hu Biao dan menjadi kebanggaan aliansi bela diri Beijiang, tetapi sekarang Chen Xuan telah mencuri kesempatan itu darinya, dan dia sangat tidak senang. Tidak masuk akal. Chen Xuan tidak bisa diganggu dengannya dan pergi begitu saja. Hei, berhenti di situ. Ye Chongling segera mengejarnya. Ye Bufan, geram sampai hampir meledak, meraih bahu Ye Chongling dan menamparnya, omong kosong. Mata Ye Chongling membelalak kaget, ayah, mengapa kamu memukulku? Saya mendisiplinkan Anda, putri yang tidak sopan. Ye Bufan gemetar karena marah. Dia ingin membangun hubungan yang baik dengan Grandmaster muda atas nama aliansi bela diri Beijiang, tetapi sekarang putrinya yang nakal telah menghancurkan segalanya. Bab 308. Tidak ada salahnya bekerja keras. Di sisi lain, Han Jingting turun dari gedung Yaoang Corporation, dan pikiran pertamanya adalah berbagi kegembiraan karena berhasil mengakuisisi Jiaren Corporation dengan Chen Xuan. Namun, setelah mencapai lantai dasar, dia tidak menemukan jejak Chen Xuan, bahkan mobilnya, yang membuat Han Jingting cukup frustrasi. Tepat pada saat itu, Presiden Han, kemana tujuanmu? Biarkan aku memberimu tumpangan. Han Jingting menoleh dan melihat dengan terkejut bahwa Sue Qin lah yang telah melewatinya. Han Jingting tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Sue Qin adalah asisten ketua Yaoang Corporation dan juga menjabat sebagai wakil presiden, yang berarti dia memegang otoritas dan kekuasaan yang tinggi. Han Jingting tidak berani membiarkan orang seperti itu menjadi sopirnya. Tidak perlu, Wakil Presiden Sue, saya bisa naik taksi kembali, jawab Han Jingting. Tapi Sue Qin sudah turun dari mobil, Presiden Han, kamu terlalu sopan. Anda sekarang menjadi bagian dari Yaoang Corporation, dan hanya pantas bagi saya untuk memberi Anda tumpangan. Tolong jangan menolak, desaknya. Faktanya, Chen Xuan telah menelepon Sue Qin agar dia mengirim Han Jingting kembali ketika dia pergi, yang menjelaskan mengapa Sue Qin ada di sana tepat pada waktunya. Han Jingting tidak menyangka bahwa Sue Qin, sebagai wakil presiden, akan begitu mudah didekati, jadi dia merasa sulit untuk menolak lebih jauh dan masuk ke dalam mobil. Kemana kamu ingin pergi, Presiden Han? Setelah berpikir sejenak, Han Jingting berkata, bisakah Anda membawa saya ke Jiaren Corporation? Saya ingin melihat situasi di sana dulu. Tentu saja. 20 menit kemudian, mobil berhenti di lantai bawah gedung Jiaren Corporation. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Sue Qin, Han Jingting mendekati pintu masuk Jiaren Corporation. Jiaren Corporation bernilai 20 miliar yuan, yang dalam hal ini saja, agak lebih mengesankan daripada Han Corporation. Bahkan gedung kantor tampak lebih megah daripada Han Corporation. Han Jingting berasumsi bahwa untuk perusahaan sebesar itu, sistem keamanannya akan sangat ketat. Apa yang tidak diharapkan Han Jingting adalah dia hanya menjelaskan kepada penjaga keamanan bahwa dia baru mengenal perusahaan dan diizinkan masuk tanpa masalah. Saat Han Jingting menjelajahi perusahaan tanpa hambatan, yang dia lihat hanyalah suasana kerja yang lesu. Han Jingting berpikir dalam hati bahwa pasti ada alasan mengapa Jiaren Corporation menderita kerugian dari tahun ke tahun. Dengan suasana kerja yang begitu malas, akan sangat mencengangkan jika mereka berhasil meraih kesuksesan apapun. Saat itu, Han Jingting mendengar nama yang dikenalnya. Yang San, ku dengar kamu menginap larut malam untuk bekerja lembur lagi. Kamu hanya menghasilkan gaji tetap 10.000 yuan sebulan, bahkan tidak setengah dari gaji kita. Apakah benar-benar layak untuk bekerja keras, menggoda seorang pekerja kantoran wanita berusia 30-an yang berpakaian berlebihan? Tepatnya, pekerjaan itu milik perusahaan, tapi tubuhmu adalah milikmu sendiri. Anda masih muda, belum menikah, dan Anda harus menjaga diri sendiri dengan lebih baik. Kata-kata pekerja kantoran perempuan itu langsung mendapat persetujuan dari perempuan-perempuan lain di kantor. Yang San yang mereka bicarakan adalah mantan asisten Han Jingting di Han Corporation, asisten Yang San. Beberapa waktu lalu, Han Jingting dikeluarkan dari perusahaan karena skandal obat palsu. Sebagai tangan kanan Han Jingting di perusahaan, Yang San juga menghadapi pengucilan dari Han Chengye dan tidak tahan lagi, jadi dia memilih untuk mengundurkan diri dan bergabung dengan Jiaren Corporation. Meskipun Yang San agak naif, dia selalu rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja, itulah sebabnya Han Jingting selalu menyukainya. Setelah bergabung dengan perusahaan baru, Yang San melanjutkan sikap kerjanya sebelumnya, sama teliti, yang membuatnya menjadi sosok pekerja keras di mata semua orang. Terima kasih, kakak perempuan Li, dan terima kasih telah mengingatkanku. Kesehatan saya masih bagus, dan kerja keras adalah hal yang tepat. Yang San menanggapi dengan senyum rendah hati, tidak menyadari bahwa itu kata-katanya akan memancing tawa dari yang lain. Yang San, apakah kamu punya masalah dengan otakmu? Apakah Anda pikir kami memuji Anda? Apa? Perubahan mendadak dalam nada bicara semua orang membuat Yang San lengah. Liu Li berkata dengan makna yang dalam,
Yang San, baik bagi kaum muda untuk bekerja keras, tetapi di kantor, persatuan adalah yang paling penting. Kamu mengandalkan menjadi muda untuk bekerja keras, begadang dan bekerja lembur, tapi dengan melakukan itu, kamu membuat kita terlihat buruk, mengerti? Yang San mengira rekan-rekannya, termasuk Liu Li, mengungkapkan keprihatinan mereka padanya, tetapi yang mengejutkannya, mereka benar-benar memberinya peringatan. Sejujurnya, Yang San merasa ada beberapa masalah dengan suasana di perusahaan sejak dia tiba. Selama jam kerja, orang-orang ini bermain game, menonton drama, atau mengobrol dan bermain kartu. Tugas-tugas yang cukup sederhana, mereka berhasil membuat sangat rumit dan lambat, pada dasarnya hanya berkeliaran. Sama seperti kemarin, Yang San juga tidak ingin bekerja lembur, tetapi dengan pekerjaan yang menumpuk dan perwakilan perusahaan lain sudah menelepon, Liu Li dan yang lainnya tampaknya tidak peduli sama sekali. Karena tidak punya pilihan, Yang San harus begadang dan menyelesaikan semua pekerjaannya sendiri untuk memenuhi tenggat waktu. Tetapi bertentangan dengan apa yang dia harapkan, Liu Li dan yang lainnya sama sekali tidak berterima kasih dan malah mulai mengeluh tentang dia. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh Yang San. Maaf, kakak perempuan Li, aku tidak pernah bermaksud membuat semua orang tidak nyaman. Tapi bagaimanapun juga, saya dibayar oleh perusahaan. Saya pikir, karena saya menerima gaji, saya harus bekerja keras daripada berkeliaran dan membuang-buang waktu. Yang San hanya menyatakan kebenaran, tetapi kata-katanya membuat Liu Li dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka sengaja diejek. Lihat betapa mulianya dirimu. Hanya kamu yang dibayar, hanya kamu yang bekerja keras, kan? Gaji kecil itu dan kamu tidak tahu siapa dirimu lagi. Karena kamu sangat suka bekerja, aku akan meninggalkan laporan ini untuk kamu kerjakan. Saat dia mengatakan itu, Liu Li membanting setumpuk file tebal di depan Yang San. Itu benar, pekerjaan kita juga, sebaiknya kamu melakukan semuanya. Kamu pasti harus melakukannya dengan baik, jika tidak, bagaimana kamu bisa menunjukkan betapa hebatnya kamu? Para pekerja kantoran wanita bergembira atas kemalangan Yang San. Yang San melihat tumpukan arsip yang menumpuk di depannya dan merasakan gelombang ketidakadilan di dalam dirinya. Tapi dia hanya pendatang baru, sementara Liu Li dan yang lainnya adalah veteran di perusahaan dengan koneksi yang dalam. Dia tidak berani untuk tidak patuh. Pada akhirnya, Yang San tidak mengatakan apa-apa dan hanya menundukkan kepalanya untuk mulai bekerja. Tapi Liu Li dan yang lainnya masih belum puas. Jangan terburu-buru untuk bekerja sekarang. Tidakkah kamu melihat sudah hampir tengah hari? Pergi dan kemasi makan siang kita sekarang. Liu Li memerintahkan dengan angkuh. Tepat, aku hampir mati kelaparan. Ambilkan aku mie daging sapi dari rumah Mi Tan Ki di kota barat. Saya ingin steak dari tempat di kota utara itu, ingat, saya ingin filet langka sedang, saya tidak bisa mengambilnya dari tempat lain. Saya ingin daging babi rebus dari restoran di pusat kota itu. Para pekerja kantoran perempuan menimpali satu demi satu dengan tuntutan mereka. Makan siang ini tersebar di seluruh kota, dan berkeliling saja mungkin akan memakan waktu lebih dari 2 jam. Yang San merasa sangat sedih sehingga dia ingin menangis. Dia tidak menyangka bahwa bekerja dengan rajin juga bisa salah. Dia benar-benar ingin mengundurkan diri, tetapi latar belakang pendidikannya tidak terlalu tinggi, dan jika bukan karena dukungan Han Jingting dan pengalaman yang dia kumpulkan di Han Corporation, dia tidak akan bisa masuk ke JRN Corporation sama sekali. Dengan hipotek dan pinjaman mobil yang harus dibayar, dan orang tua yang sudah lanjut usia untuk menghidupi di rumah, Yang San tidak berani berhenti dari pekerjaannya dengan terburu-buru dan harus memilih untuk menelan keluhannya. Yang San berdiri, diam-diam siap untuk keluar dan mengemas makanan. Tapi tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Yang San, jangan pergi. Mereka memiliki tangan dan kaki, tidak bisakah mereka membeli makan siang sendiri? Bab 309 Saya baru di sini. Presiden Han. Melihat itu Han Jingting, Yang San tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan mantan bosnya di sini. Siapa kamu? Apa hubungan kantor kami dengan kamu? Liu Li dan yang lainnya sangat kesal. Ekspresi Han Jingting dingin, Yang San adalah temanku, jadi urusannya menjadi perhatianku. Kalian benar-benar menarik, kamu tidak hanya tidak bekerja dengan baik, tetapi kamu juga dengan sengaja mengecualikan dan menindas Yang San yang bekerja sangat keras. Bagaimana Anda bisa melakukan ini pada perusahaan? Liu Li mengejek, siapa kamu, untuk mengajari kami bagaimana melakukan sesuatu? Tepatnya, apakah kamu bahkan bagian dari perusahaan kami? Orang luar yang berani memberitahu kami apa yang harus dilakukan, benar-benar kasus orang yang menganggur mengkhawatirkan orang yang sibuk. Para pekerja kantoran perempuan juga ikut mengejek. Han Jingting, siapa bilang aku bukan bagian dari perusahaan ini? Mata Yang San berbinar, Presiden Han, apakah kamu juga mulai bekerja di perusahaan ini?
Sebelum Han Jingting bisa menjawab, Liu Li dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Untuk mengira dia adalah seseorang yang penting, ternyata dia hanya seorang pemula seperti Yang San. Seorang pendatang baru yang berani memberitahu kami apa yang harus dilakukan, benar-benar tidak memiliki rasa hierarki. Begitu Liu Li tahu Han Jingting hanyalah pendatang baru, sikapnya menjadi semakin arogan. Seorang pendatang baru harus bertindak seperti pendatang baru. Kamu ingin membela Yang San? Baiklah, maka tugas-tugas ini menjadi milik Anda sekarang. Ingat, kamu harus menyelesaikannya hari ini. Jika tidak bisa, maka jangan repot-repot datang kerja besok. Liu Li memerintah dengan nada penuh otoritas. Para pekerja kantoran wanita lainnya senang dengan kemalangan ini, akibat dari menyinggung perasaan mereka. Jika itu adalah seseorang yang patuh seperti Yang San, mereka mungkin harus menelan amarah mereka. Sayangnya bagi mereka, Han Jingting adalah wanita yang benar-benar tangguh, bukan seseorang yang akan membiarkan mereka menggertaknya. Mengapa saya harus melakukan pekerjaan Anda untuk Anda? Selain itu, kamu hanya karyawan biasa, bukan? Apa hak Anda untuk memberi perintah kepada seseorang yang setingkat dengan Anda? Liu Li terengah-engah, baiklah, hari ini saya akan memberitahu Anda apakah saya memiliki kekuatan atau tidak. Dengan itu, Liu Li mengeluarkan teleponnya dan menelepon. Halo, sayang, cepat datang, seseorang menggertakku. Beberapa menit kemudian, siapa yang berani menggertak istriku di perusahaan? Seorang pria parubaya berperut buncit dengan sekelompok bawahannya langsung masuk ke kantor. Pengawas Wu. Para karyawan, melihat pria parubaya yang gemuk ini, semuanya tampak hormat. Dia adalah pengawas Wu Gang dari Jiaren Corporation, memegang kekuasaan besar atas keuangan. Karena posisinya itulah Liu Li berani begitu berani di perusahaan. Sayang, kamu akhirnya tiba, wanita ini, hanya pendatang baru dan dia mencoba mengajariku cara bekerja. Wu Gang menyipitkan matanya dengan jahat saat dia melihat Han Jingting, dari departemen mana kamu berasal. Saat Han Jingting hendak berbicara, dia disela oleh Wu Gang yang mengangkat tangannya, saya tidak peduli Anda berasal dari departemen mana, sekarang kemasi barang-barang Anda dan keluar. Kau dipecat. Apa? Han Jingting berdiri membeku. Dia tidak menyangka dia mengeluarkan perintah untuk memecatnya bahkan tanpa mendengarkan penjelasan apapun. Yang San dengan cepat memohon, maaf, kakak perempuan Li, pengawas Wu, Jingting baru saja bergabung dengan perusahaan dan belum mengetahui situasinya. Saya minta maaf atas namanya. Tolong beri dia kesempatan lagi. Wu Gang memandang Liu Li, sayang, bagaimana menurutmu? Perasaan memiliki kekuatan hidup dan mati atas orang lain memenuhi Liu Li dengan kebanggaan yang luar biasa. Baiklah, mengingat kamu baru di sini, aku bisa melepaskannya. Biarkan dia secara pribadi meminta maaf kepada saya dan memberikan kritik diri yang menyeluruh terhadap tidak kurang dari 10.000 kata, dan mungkin saya akan mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan lagi. Yang San memandang Han Jingting dan berbisik, Presiden Han, mungkin kamu harus meminta maaf kepada kakak perempuan Li, jika tidak, kamu mungkin benar-benar kehilangan pekerjaanmu. Yang San tahu betul bahwa hidup telah sulit bagi Han Jingting sejak meninggalkan Han Corporation, dan dia sangat membutuhkan pekerjaan di Jiaren Corporation, sarannya benar-benar bermaksud baik. Namun wajah Han Jingting tetap dingin dan bangga, saya tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa saya harus meminta maaf? Dengan itu, Han Jingting berbalik untuk melihat langsung ke Wu Gang dan bertanya dengan dingin. Kamu adalah supervisor departemen di perusahaan ini, bukan? Anda menempatkan istri Anda sendiri dalam pekerjaan yang tidak bisa dilakukan apa-apa. Kamu ingin memecat karyawan tanpa membedakan kulit hitam dari putih, supervisor seperti apa kamu? Apakah kamu bahkan pantas duduk di posisi itu? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh ruangan terkejut. Seorang pendatang baru berani berbicara dengan supervisor seperti ini, bukankah itu terlalu sombong? Bahkan Yang San pun ketakutan konyol. Presiden Han masih Presiden Han yang sama, mendominasi seperti sebelumnya. Tetapi dengan ini, dia khawatir tidak mungkin dia bisa tinggal di perusahaan lebih lama lagi. Wu Gang juga sangat marah, dan dia melontarkan kutukan, sial, menurutmu siapa yang berbicara seperti itu padaku? Seseorang, usir wanita ini sekarang, dan jangan biarkan aku melihatnya lagi di perusahaan. Beberapa penjaga keamanan tampak seperti akan mengusir Han Jingting. Han Jingting berteriak dengan marah, saya ketua yang baru diangkat, Anda berani mengusir saya, apakah Anda tidak menginginkan pekerjaan Anda lagi? Apa? Ketua baru? Semua orang tercengang. Para penjaga keamanan saling memandang, tidak berani mendekat untuk saat ini. Liu Li tertawa mengejek, siapa yang kamu coba bodohkan? Anda berani mengklaim bahwa Anda adalah ketuanya. Wu Gang memandang dengan jijik. Ketua mana yang menjabat dengan sikap yang begitu rendah hati? Selain itu,
jika memang ada pergantian ketua, dia, sebagai pengawas keuangan, pasti akan segera diberitahu. Kamu cukup berani, meniru seorang ketua. Tunggu apa lagi, usir wanita yang berpura-pura menjadi ketua ini keluar dari sini, sekarang. Para penjaga keamanan hendak bergegas maju. Tapi ekspresi Han Jingting tetap tenang, apakah saya penipu atau bukan, Anda akan tahu sebentar lagi. Han Jingting mengeluarkan ponselnya dan menelepon CEO Jiaren Corporation. Wu Donglai, ini Han Jingting, ketua Jiaren Corporation yang baru diangkat, datang ke kantor lantai 10 untuk menemui saya segera. Semua orang saling memandang. Wanita ini berani memanggil CEO dengan namanya, mungkinkah dia orang yang hebat? Liu Li masih penuh cemoohan, siapa yang kamu takuti? Punya selera untuk menjadi ketua, bukan? Han Jingting tidak mempedulikannya. Beberapa menit kemudian, dengan langkah kaki yang terburu-buru, seorang pria parubaya dengan potongan rambut disisir ke belakang ditemani oleh sekelompok eksekutif perusahaan datang. Itu adalah CEO eksekutif, Wu Donglai. Ketua. Wu Donglai dan rombongannya membungkuk pada Han Jingting. Wanita ini, dia benar-benar ketuanya. Bab 310. Tolong, ketua, manjakan saya dengan makanan. Kali ini situasinya sangat serius. Wu Donglai mendekat dengan ekspresi hormat, ketua, kami telah menerima surat akuisisi Anda. Mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya sebelum kamu datang, jadi kami bisa membuat persiapan untuk menyambutmu? Han Jingting mencibir dengan dingin, untungnya saya tidak memberitahu Anda sebelumnya, jika tidak, saya tidak akan tahu bahwa perusahaan yang akan saya ambil alih telah salah urus sejauh ini oleh Anda. Duduk diam dan menyayangi kerabat. Wu Donglai, apakah ini caramu mengelola perusahaan? Ditegur oleh Han Jingting di depan begitu banyak orang membuat Wu Donglai merasa sangat malu. Namun, di permukaan, dia masih berpura-pura menyesal, dan dia dengan marah memerintahkan Wu Gang dan Liu Li, ada apa denganmu? Beraninya kamu menyinggung ketua. Mohon maaf kepada ketua segera. Wu Gang dan Liu Li tahu ini memberi mereka jalan keluar, dan mereka dengan cepat menundukkan kepala. Maaf, ketua, kami tidak mengetahui identitas Anda, itu adalah kesalahan kami sebelumnya. Tolong, bersikaplah murah hati dan jangan menganggap kebodohan kita melawan kita. Wu Donglai tersenyum malu, ketua, yakinlah, saya pasti akan mendisiplinkan mereka dengan benar. Baiklah, kalian berdua tidak lagi dibutuhkan di sini, kamu boleh pergi sekarang. Han Jingting memandang Wu Donglai dengan heran. Dia belum mengatakan apa-apa, dan dia sebelumnya telah memutuskan untuk membiarkan Wu Gang dan Liu Li pergi atas namanya. CEO ini, yang tampak sopan di permukaan, sama sekali mengabaikannya. Apakah saya mengatakan mereka bisa pergi? Han Jingting membentak. Apa? Menurutmu sebagai CEO, kamu bisa membuat keputusan untukku sekarang. Wu Donglai berkata dengan canggung, Direktur Han, kamu salah paham, itu bukan niatku. Aku hanya tidak ingin membuatmu kesal, itu saja. Kalau begitu, bagaimana menurut Direktur Han masalah ini harus ditangani? Ekspresi Han Jingting menjadi suram, menduduki posisi mereka tanpa memenuhi tugas mereka, memaksa pendatang baru untuk bergabung dengan mereka dalam korupsi mereka, memilih keluarga daripada keadilan tanpa perbedaan. Perusahaan kami tidak membutuhkan karyawan seperti ini. Pergi ke Departemen Keuangan dan selesaikan gaji Anda nanti, Anda dipecat. Apa? Dipecat? Liu Li tercengang. Tanpa pendidikan dan keterampilan, kemana dia bisa pergi jika dia kehilangan pekerjaan ini? Wu Gang juga panik dan, dalam urgensinya, berteriak, saudaraku, kami tidak ingin meninggalkan perusahaan, mohon doakan kami. Saudara laki-laki. Han Jingting memandang Wu Donglai dengan terkejut. Tidak heran kedua nama keluarga mereka adalah Wu, mereka sebenarnya bersaudara. CEO adalah kakak laki-lakinya, Direktur Keuangan adalah adik laki-lakinya, dan bahkan ipar perempuan yang tidak berpendidikan telah ditempatkan di perusahaan untuk bertindak arogan dan sombong. Orang-orang ini benar-benar mengira perusahaan itu milik keluarga mereka. Wu Donglai tidak menyembunyikannya dan langsung mengakui, ya, dia memang adik laki-lakiku. Oleh karena itu, saya berharap Direktur Han dapat mengabaikan ini, mempertimbangkan wajah saya, dan memberi mereka kesempatan lagi. Saya akan berterima kasih selamanya. Han Jingting tertawa terbahak-bahak, sebagai CEO perusahaan, Anda tidak hanya gagal mengelola perusahaan dengan baik dan menyukai kerabat Anda, tetapi sekarang Anda bahkan memiliki keberanian untuk membela mereka. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Jiaren Corporation adalah perusahaan keluarga Wu? Izinkan saya memberitahu Anda, urutan bisnis pertama saya saat menjabat adalah melakukan tinjauan ketat terhadap perilaku manajemen senior perusahaan. Jika saya mengetahui bahwa Anda telah menyalahgunakan otoritas Anda, bukan hanya saudara laki-laki Anda yang tidak perlu tinggal di perusahaan, bahkan Anda mungkin tidak perlu. Semua orang yang mendengar ini terkesiap takjub.
Ketua wanita cantik itu tampak lembut dan lemah, namun metodenya sangat keras. Apa yang kamu katakan? Kau memecatku. Ekspresi Wu Donglai berubah muram. Direktur Han, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Anda baru saja bergabung dengan perusahaan, stabilitas harus menjadi prioritas Anda. Kamu bisa memecatku jika kamu mau, tapi aku khawatir orang lain di perusahaan tidak akan menerimanya. Han Jingting mengerutkan kening, apa maksudmu? Wu Donglai tersenyum tipis dan berbicara dengan acuh tak acuh, saya mendengar bahwa Direktur Han menandatangani perjanjian taruhan dengan Yaoang Corporation. Jika Anda tidak dapat mengubah kerugian menjadi keuntungan dalam waktu 1 tahun, saya khawatir semua investasi Anda akan sia-sia. Saya, Wu Donglai, meskipun tidak berbakat, telah berada di perusahaan ini selama lebih dari 1 dekade. Kepala departemen mana yang tidak saya tunjuk? Apakah Direktur Han berpikir bahwa jika saya keluar dari perusahaan, bawahan lama saya akan tetap tinggal atau mereka akan mengikuti saya? Hanya tidak yakin, tanpa kita yang sudah tua, apa sebenarnya yang akan diandalkan Direktur Han untuk mengubah kerugian menjadi keuntungan? Han Jingting dapat dengan jelas melihat pesan mendasar Wu Donglai. Jika dia berani mengirimnya pergi, dia akan membawa seluruh tim manajemen Jiaren Corporation bersamanya. Pada saat itu, Jiaren Corporation akan menjadi cangkang kosong, lupakan mengubah kerugian menjadi keuntungan dalam setahun, bahkan akan sulit untuk mempertahankan operasi normal. Kamu berani mengancamku. Han Jingting sangat marah. Wu Donglai tersenyum puas, Direktur Han salah paham, Anda adalah ketua yang terhormat, bagaimana saya berani mengancam Anda? Aku hanya membuat sutradara Han mempertimbangkan pro dan kontra, meminta makanan untuk dimakan itu saja. Para eksekutif perusahaan di belakangnya juga membungkuk ke arah Han Jingting pada saat yang sama, tolong ketua, beri kami makan. Meskipun mulut mereka meminta Han Jingting untuk makan, sikap mereka jelas merupakan salah satu pengunduran diri paksa kolektif. Wu Gang dan Liu Li saling tersenyum, wajah mereka penuh dengan schadenfreude. Ketua yang mana? Di depan mereka, dia masih harus mengempis. Direktur Han, mengapa kamu harus melakukan ini? Kita sudah tahu kesalahan kita, harap murah hati dan lepaskan kami. Liu Li berbicara dengan santai, secara lisan mengakui kesalahannya, namun dengan sikap superioritas. Dalam pandangannya, dia meninggalkan beberapa wajah untuk pihak lain. Jika pihak lain memiliki akal sehat, mereka harus mengambil kesempatan untuk mundur. Menghadapi ancaman dari Wu Donglai dan Liu Li, Han Jingting merasa berkonflik. Dengan temperamen Han Jingting, dia sama sekali tidak bisa mentolerir gangguan ini, dia benar-benar ingin mengusir semua orang ini dari perusahaan. Tapi dia juga sangat jelas bahwa jika Wu Donglai benar-benar pergi bersama rakyatnya, perusahaan akan benar-benar ditutup harga yang tidak mampu dia bayar. Faktanya, justru karena mereka yakin dengan mentalitas Han Jingting dan khawatir Wu Donglai dan kelompoknya berani menjadi begitu sombong. Mereka yakin Han Jingting tidak akan berani mengambil risiko memecat mereka. Wajah Wu Donglai dipenuhi dengan senyum cerdas, Direktur Han, kamu memiliki hati yang murah hati, jangan membungkuk ke level kami. Yakinlah, selama kita di sini, kita pasti akan membantu Direktur Han dalam mengelola perusahaan dengan baik, bertujuan untuk mengubah kerugian menjadi keuntungan dalam waktu 1 tahun, sehingga Direktur Han tidak akan ditempatkan pada posisi yang sulit. Tolong Direktur Han, beri kami makanan untuk dimakan. Tolong Direktur Han, beri kami makan, eksekutif perusahaan lainnya bergema lagi. Orang-orang ini jelas memaksanya. Tepat ketika Han Jingting tidak tahu harus berbuat apa, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Menarik. Sejak kapan mereka yang mengemis makanan bisa seberani ini? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.